Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina bil qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin ajalallahu farajahu syarif. Ikhwanul akhwat, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita sekali lagi dan mudah-mudahan untuk seterusnya dapat taufik dari Allah bisa hadir kembali pada kajian kita di setiap Senin malam bersama Salamat Hafidz Al-Kaf. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada feedback tadi dari YouTube. Ya, untuk membahas kajian sejarah keluarga suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan malam hari ini alhamdulillah kita sudah masuk pada pembahasan baru tentang sejarah dari Imam Jawad alaihissalam, dan Ustadz juga sudah berada bersama kita. Kita langsung saja mulai. Kita mulai dengan menerangi majelis kita dengan sholat 3 kali ala Nabi wa alihi sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil huda al-hadin al-mahdiyyin la siyama baqiyatillahi fil ardin ruhi wa ruhul alamin lakul fida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ilahi antiqni bil huda wal himmi taqwa, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya yang dicintai. Kita bersyukur pada Allah, di hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis walaupun melalui media online. Perkumpulan di majelis yang membahas tentang Ahlul Bait alaihimussalam. Tadi sebelum sholat zuhur, saya sempat menghadiri satu ceramah dari salah seorang penceramah di kota Qom. Kebetulan saya ada di Haram Sayyidah Maksumah. Penceramah itu mengingatkan tentang satu riwayat, dan riwayat ini sering saya sampaikan dalam beberapa majelis. Riwayatnya dari Imam Shadiq alaihissalam. Imam Shadiq alaihissalam menukil sebuah cerita, kisah, bukan kisah ya, artinya pengalaman yang terjadi pada ayah beliau yaitu Imam Muhammad Al-Baqir. Suatu kali Imam Muhammad Al-Baqir berada di Masjid Nabi melihat sekelompok orang dari pengikut Ahlul Bait, Syiah Ahlul Bait. Mereka sedang duduk di salah satu sudut Masjid Nabi dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan riwayat Ahlul Bait. Sedang membicarakan tentang riwayat-riwayat dan ilmu-ilmu dari Ahlul Bait. Imam Muhammad Al-Baqir ketika melihat mereka bertanya kepada mereka, tajlisun wa tatahaddatsun, apakah kalian sedang duduk dan membahas suatu masalah ilmu? Mereka mengatakan, benar wahai putra Rasul. Lalu Imam mengatakan begini, wallahi, dengan sumpah, inni la uhibbukum, aku menyukai kalian, wa uhibbu majalisakum, wallahi inni la uhibbu majalisakum, sungguh demi Allah aku sangat menyukai majelis-majelis kalian. Majelis yang dimaksud adalah kumpulnya beberapa orang pengikut Ahlul Bait dan membahas masalah-masalah keilmuan yang berasal dari Ahlul Bait. Jadi majelis itu disukai oleh siapa? Oleh Imam Baqir alaihissalam. Jadi
seandainya pertemuan kita di media Zoom atau majelis kita di satu tempat misalnya yang istilahnya majelis taklim ya, majelis taklim, yang terkadang orang masa kita harus belajar terus, masa kita harus hadir majelis taklim terus, sampai kapan terus mau hadir majelis taklim? Ini omongannya semacam ini kadang muncul dari masalah majelis taklim yang tidak memberikan tambahan ilmu buat mereka, karena mereka mungkin orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kalau hadir di majelis ilmu menyerap ilmu dan kemudian hafal ilmu itu, sehingga ketika hadir di majelis-majelis yang seperti itu kayaknya nggak ada hal tambahan yang baru gitu, sehingga muncul keengganan dan kemalasan. Saya katakan bahwa seandainya majelis itu tidak memberikan kita tambahan ilmu, tetapi ketika di majelis itu kita sedang membahas dan membicarakan tentang hal-hal yang bersifat dari Ahlul Bait, yang berasal dari Ahlul Bait, ketahuilah kehadiran kita di majelis itu disukai oleh Imam Baqir alaihissalam. Dan ketika Imam menyukai, itu sudah puncak dari keinginan kita. Kan kita kan mencari keridhaan Imam kan ya. Kita mencari keridhaan maksum. Dan kalau maksum ridha itu sudah merupakan hal yang paling indah bagi kita. Seluruh dunia tidak ridha terserah, yang penting maksum ridha kepada kita, itu sudah menjadi hal yang puncak dari semua keinginan kita. Semoga majelis kita termasuk majelis apa yang dikatakan oleh Imam Baqir alaihissalam, wallahi inni la uhibbu majalisakum. Semoga. Dan kita berharap seperti itu. Dan dalam riwayat itu juga dikatakan, wallahi inni la uhibbu rihakum. Aku suka aroma yang muncul dari kalian. Dalam riwayat itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita jangan sampai hanya karena majelisnya tidak menambahkan ilmu bagi kita, lalu kemudian kita lari dari majelis itu. Walaupun ini tugas seorang ustadz, seorang guru, ketika menyampaikan satu materi, diusahakan materi yang disampaikan mungkin materi yang umum, tetapi ada hal-hal yang baru, yang menggugah, baik menggugah pemikiran maupun menggugah spiritual untuk menjadi lebih baik. Itu insya Allah amanat yang harus kita perhatikan di dalam majelis-majelis kita. Oke, mukadimah cukup ya. Pembahasan kita tentang Imam Jawad alaihissalam. Pembahasan tentang Imam Jawad alaihissalam merupakan pembahasan yang menurut saya indah. Menurut saya indah. Kenapa? Karena di dalam pembahasan tentang beliau, seorang yang akan berbicara mengenai Imam Jawad pasti akan kesulitan mencari sumber. Mau ngomong apa ini tentang Imam Jawad ini? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena sumber-sumber sejarah maupun sumber-sumber riwayat yang berkenaan dengan kehidupan Imam Jawad sangat sedikit. Sangat sedikit. Misal seorang ustadz disuruh bicara tentang Rasulullah. Ustadz minta tolong antum bahas tentang Rasulullah. Insya Allah 10 pertemuan, 20 pertemuan, 30 pertemuan bisa bicara tentang Rasulullah. Karena sumber tentang kehidupan Rasulullah sangat banyak. Tentang Imam Ali, tentang Imam Hussein. Tapi tentang Imam Jawad alaihissalam, sumber sejarahnya sangat sedikit. Karena itu saya mengatakan berbicara tentang Imam Jawad adalah suatu pembicaraan yang sangat indah, sangat apa ya, menggugah kita untuk tahu kenapa sih kok sampai sumbernya sedikit. Sumbernya sedikit nanti akan saya jelaskan kenapa. Tapi biarkan ini menjadi pertanyaan dulu, menjadi satu pertanyaan di kepala kita bahwa sumber-sumber sejarah yang membahas tentang riwayat kehidupan Imam Jawad sangat sedikit. Yang kedua adalah bahwa pembicaraan mengenai Imam Jawad ini memulai satu episode pembicaraan mengenai a'immah yang tidak banyak disorot. Yang tidak banyak disorot. Karena apa? Karena dari mulai Imam Jawad alaihissalam sampai Imam Hasan al-Askari, 3 imam ini, kehidupan mereka berada dalam tekanan. Mereka dikontrol betul-betul oleh penguasa Bani Abbas, sehingga tidak bisa untuk bergerak dengan leluasa.
Di sini kita punya tantangan bagaimana kita membahas tentang para imam ini. Sisi-sisi penting apa yang bisa kita ambil? Sebab begini, imam itu kan untuk kita ikuti, ya kan? Imam untuk kita ikuti, untuk kita patuhi. Nah, kalau seandainya terus imam juga sebagai teladan, sebagaimana Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, punya keteladanan pada diri para a'immah, maka kita akan meneladani a'immah. Loh, kalau seandainya imamnya tidak banyak disebut, bagaimana kita akan meneladani mereka? Ini sebuah tantangan sendiri. Jadi kita mesti melihat apa sih yang kita bisa ambil dari kehidupan para a'immah yang jarang disorot, yang tidak banyak disorot oleh literatur sejarah. Nah, kita mulai saja dari Imam Muhammad al-Jawad, bahwa Imam Jawad alaihissalam adalah imam yang paling muda waktu beliau wafat. Kalau seandainya Rasulullah wafat pada usia 63 tahun, Imam Ali bin Abi Thalib pada usia 63 tahun, Imam Hasan pada usia 49 atau 48 tahun, Imam Husain pada usia 55 atau 56 tahun, Imam Zainal Abidin di atas usia 50 tahun, sampai kepada imam yang lain, termasuk Imam Ridha alaihissalam yang hampir mendekati usia 50 tahun. Usia Imam Jawad alaihissalam saat beliau wafat atau syahid, usia beliau hanya 25 tahun. Jadi Imam Jawad adalah imam yang paling muda saat beliau syahid. Yang paling muda setelah beliau pada usia 28 atau 29 tahun syahid adalah Imam Hasan Al-Askari. Nah, Imam Jawad alaihissalam merupakan putra dari Imam Ridha alaihissalam. Beliau lahir di kota Madinah. Lahir di kota Madinah, hidup di kota Madinah. Mengenai kapan beliau lahir, banyak sekali perselisihan pendapat para ulama. Sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau itu lahir pada bulan Ramadan, pada tanggal 15 Ramadan, sebagian mengatakan tanggal 19 Ramadan, ada yang menyebutkan tanggal 10 Ramadan. Jadi banyak yang menyebutkan pada bulan Ramadan tahun 195 Hijriah. Kalau kita melihat tahun 195 Hijriah, lalu kemudian kita bandingkan dengan wafatnya ayahanda beliau tahun 202 atau 203, maka usia Imam Jawad alaihissalam saat ayahanda beliau wafat antara 7 atau 8 tahun. Itu kalau kita mengambil riwayat bahwa beliau lahir pada tahun 195. Ditambah 5 tahun 200. Imam Ridha alaihissalam tahun 200 Hijriah berada di Khorasan. Tahun 202 atau 203 menurut perbedaan riwayat, Imam Ridha wafat. Berarti pada saat Imam Ridha wafat, usia beliau 7 tahun atau 8 tahun. Jadi ketika ayahandanya wafat, berarti yang menjadi imam adalah Imam Jawad. Karena itulah muncul keraguan-raguan. Izinkan saya berikan sebuah gambaran lebih dahulu mukadimah beliau lahir di mana, wafat di mana, dikuburkan di mana secara singkat. Lalu kemudian kita masuk kepada rincian permasalahan kelahiran beliau dan wafatnya beliau. Imam Jawad alaihissalam lahir di kota Madinah dan beliau kemudian nanti wafat di kota Baghdad dan kemudian dimakamkan di Kalzimain. Kita tahu Kalzimain itu atau yang disebut juga dengan Kalzimiyah berada di kota Baghdad. Jadi kalau kita mau ziarah ke Imam Jawad alaihissalam yang dimakamkan di sisi kakek beliau yaitu Imam Musa al-Kalzim alaihissalam, maka kita harus pergi ke Baghdad karena berada di sekitar kota Baghdad. Tempat satu daerah namanya Kalzimain atau Kalzimiyah. Kalzimiyah dinisbatkan kepada Imam Musa al-Kalzim. Kalzimain, kenapa kok disebut Kalzimain? Kalzimain ini menunjukkan arti kata dua. Dua Kalzim. Maksudnya dua Kalzim itu siapa? Yaitu Imam Kalzim dan Imam Jawad.
Sebagaimana kita kalau melihat ada riwayat yang menyebutkan Shadiqain, dua imam Shadiq, itu adalah Imam Baqir dan Imam Shadiq alaihi wassalam. Atau misalnya Imamain al-Askariyain, dua imam askari. Siapa itu? Imam Hadi dan Imam Hasan al-Askari. Begitu pula Kadhimain. Kadhimain merujuk kepada Imam Kadhim dan Imam Jawad alaihi salam yang dimakamkan di samping Imam Kadhim. Nah, beliau wafat pada tahun 25 tahun setelah kelahirannya, yaitu beliau wafat pada tahun 220 ya. Tahun 220 bulan, sebagian mengatakan di bulan Muharram, sebagian mengatakan di bulan Dzulhijjah, sebagian mengatakan di bulan Dzulqa'dah. Karena itu kalau kita melihat bahwa di bulan Dzulhijjah seperti bulan ini, di awal-awal Dzulhijjah tanggal 6 atau sebagian mengatakan tanggal 7 Dzulhijjah, ada sekelompok Syiah yang menggelar acara maktam atau acara duka untuk Imam Jawad alaihissalam berdasarkan riwayat ini yang menyebutkan beliau syahid pada tanggal 6 atau tanggal 7 Dzulhijjah. Walaupun masyhur di kalangan para ulama, syahadah beliau terjadi pada bulan Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah itu masyhur di situ bahwa Imam Jawad syahidnya pada bulan Dzulqa'dah. Sebagian mengatakan 28 Muharram. Ala ayyi hal, tentang kelahiran beliau. Tadi saya sempat menyebutkan tentang bulan Ramadan, tetapi masyhur di kalangan para ulama berdasarkan riwayat yang dibawakan oleh Syekh Tusi rahmatullah alaih, beliau lahir pada tanggal 10 Rajab. Jadi kelahiran Imam Jawad masyhur di kalangan Syiah diambil dari riwayatnya Syekh Tusi di kitab Misbahul Mutahajjid pada tanggal 10 Rajab tahun 195, dan syahadah beliau pada bulan Dzulqa'dah, akhir Dzulqa'dah tahun 220 Hijriah. Ini sekelumit tentang Imam Jawad alaihissalam, di mana lahir dan di mana beliau dimakamkan. Kapan beliau lahir dan kapan beliau syahid. Berkenaan dengan masalah Imam Jawad alaihissalam, ada beberapa gelar yang dimiliki oleh Imam Jawad. Nama beliau kita tahu, Muhammad bin Ali. Nama beliau Muhammad bin Ali, dan beliau dikenal dengan sebutan Abu Ja'far. Kalau kita tawassul itu kan biasanya dimulai dengan menyebut kunyah dulu kan ya. Ya Abul Hasan, ya Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin itu kan. Atau ketika Imam Husain misalnya ya Aba Abdillah, ya Husain bin Ali ayyuhas syahid. Untuk Imam Jawad kita mengatakan ya Aba Ja'far, ya Muhammad bin Ali, wahai Abu Ja'far. Masalah beliau mengapa disebut dengan Abu Ja'far, apakah punya anak bernama Ja'far, itu di dalam tradisi orang Arab itu ketika anaknya lahir, selain memberikan nama buat anaknya, juga memberikan kunyah. Kunyah itu adalah gelar yang dimulai dengan kata Abu, ada abunya. Misalnya seperti Abu Bakar, Abu Talib, Abu Hasan. Orang namanya Ali biasanya kunyahnya adalah Abul Hasan. Misalnya orang bernama Hasan seringkali disebut dengan Abu Muhammad. Nah, orang yang bernama Muhammad seringkali kunyahnya adalah Abu Ja'far. Banyak ulama kita yang kunyahnya Abu Ja'far. Seperti contohnya siapa? Seperti contohnya dari kalangan ulama Sunni misalnya. Penulis kitab Tabari, Tarikh Tabari, namanya Muhammad, tapi dia kunyahnya adalah Abu Ja'far. Misalnya juga ulama dari kita yang penulis kitab tafsir Majmu'ul Bayan, itu juga Abu Ja'far, namanya Muhammad. Jadi banyak yang orang yang namanya Muhammad itu disebutnya dengan Abu Ja'far. Jadi tidak harus punya anak yang bernama Ja'far. Nah, di dalam imam-imam kita, dari 12 imam itu, ada 2 imam yang kunyahnya Abu Ja'far. Yang pertama adalah Imam Muhammad al-Baqir, Abu Ja'far. Memang punya anak namanya Ja'far. Beliau kunyahnya adalah Abu Ja'far. Yang kedua adalah Imam Jawad dengan kunyah Abu Ja'far. Karena itu di dalam riwayat-riwayat kita, hadis-hadis kita, kalau ada hadis
Yang disampaikan oleh Imam Jawad biasanya disebut dengan Abu Ja'far Ats-Tsani, Abu Ja'far yang kedua. Ini untuk membedakan bahwa riwayat ini berasal dari Imam Jawad, bukan dari Abu Ja'far yang pertama, yaitu Imam Baqir. Untuk membedakan antara Imam Baqir dengan Imam Jawad, ada tambahan kata Abu Ja'far al-Awwal atau Abu Ja'far Ats-Tsani. Kalau al-Awwal adalah Imam Baqir, kalau Ats-Tsani adalah Imam Jawad. Ini sebutan laqab, kunyah untuk beliau. Sementara laqab atau gelar yang disebutkan untuk Imam Jawad banyak sekali. Yang pertama yang paling masyhur dan paling terkenal adalah Jawad. Kata Jawad, ini keliru ya. Banyak orang yang keliru menyebut dengan kata Jawad. Saya harap Pak Iswardi dan teman-teman yang ada di majelis ini yang mengikuti kajian hari ini jangan keliru lagi. Jangan mengatakan ya misalnya ya Aba Ja'far ya Muhammad bin Ali ayyuhal taqiyul Jawad. Jangan sebutan Jawad, tapi Jawad tanpa tasydid. Jadi kalau sudah ikuti pengajian ini masih menyebut Al-Jawad, saya ikut mengambil istilah dari salah seorang penyanyi terkenal, terlalu. Jadi jangan sebut dengan Jawad, tapi Jawad tanpa tasydid. Apa arti Jawad? Jawad artinya adalah orang yang dermawan. Dari kata jud, yang berarti kedermawanan. Orang yang disebut dengan Jawad adalah orang yang banyak memberi. Jawad, orang yang banyak memberi. Ini salah satu laqab yang paling terkenal untuk imam kita ini. Yang kedua laqab yang terkenal untuk Imam Jawad adalah At-Taqi. Yani Imam Muhammad At-Taqi. Apa arti Taqi? Taqi berasal dari kata takwa. Yakni beliau ini dikenal karena ketakwaannya. Puncak dari ketakwaan di zaman itu adalah Imam Muhammad Al-Jawad. Karena itu beliau disebut dengan sebutan Al-Imam Taqi. Sebutan yang lain yang juga terkenal untuk Imam Jawad adalah Ibnur Ridha. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan saat membahas Imam Ridha, sedemikian agungnya Imam Ridha sampai-sampai dari mulai Imam Jawad sampai keturunan beliau seringkali dinisbatkan kepada nama Ibnur Ridha, putranya atau keturunannya Imam Ridha. Orang pertama yang mendapatkan gelar Ibnur Ridha adalah Imam Jawad alaihissalam. Berikutnya lagi apa yang seringkali dilekatkan kepada Imam Ridha alaihissalam, Imam Jawad alaihissalam, yaitu bahwa beliau juga punya laqab yang lain disebut dengan radhi. Orang yang radhi, orang yang ridha, orang yang selalu menerima dengan rela. Ada juga mutawakkil, orang yang selalu bertawakal, murtadha juga. Tapi ini lakop-lakop atau gelar-gelar yang jarang kita dengar. Yang sering kita dengar adalah Jawad, Taqi, dan Ibnur Ridha. Ini tentang Imam Jawad dan dan lakop beliau. Kemudian kalau kita mau melihat tentang Imam Jawad alaihissalam, apakah beliau punya anak ataukah tidak? Jawabannya ada anak beliau. Beliau dalam riwayat, dalam sejarah disebutkan 2 kali menikah. Yang pertama beliau menikah dengan Ummul Fadl. Siapa Ummul Fadl? Ummul Fadl adalah putri dari Khalifah Ma'mun Abbasi. Jadi Khalifah Ma'mun Abbasi menikahkan putrinya dengan Imam Jawad alaihissalam. Kapan itu terjadinya? Sebagian riwayat, sebagian sumber sejarah mengatakan pernikahan terjadi pada saat Imam Jawad alaihissalam pergi ke Khurasan untuk menemui ayahanda beliau saat berada di Khurasan dan dinikahkan oleh Ma'mun dengan putrinya bernama Ummul Fadl. Yakni pernikahan ini terjadi kapan? Terjadi pada masa hidupnya Imam Ridha. Walaupun kemudian, dan dicatat dalam sejarah terjadi pada tahun 202, jadi Imam Ridha masih hidup. Walaupun kemudian mereka hidup serumah setelah melangsungkan pernikahan, kalau melangsungkan pernikahan maksudnya ada resepsinya ya kalau bahasa kita zaman ini mungkin ya.
acara resepsinya, jadi pernikahan, sungguh-sungguh pernikahan bahwa si wanita akan datang ke rumah si suaminya, akan hidup bersama suaminya, itu terjadi pada tahun 215. Setelah Imam Ridha alaihissalam wafat, dan pada masa Imam Jawad alaihissalam berusia 20 tahun. Sebelum itu, jadi selain daripada itu, Imam Jawad alaihissalam juga menikah dengan seorang wanita yang berasal dari kelompok hamba sahaya, seorang wanita hamba sahaya yang dibeli atas perintah Imam Jawad dan dimerdekakan oleh Imam Jawad, lalu kemudian dinikahi oleh Imam Jawad. Wanita itu bernama Samanah al-Maghribiyah, berasal dari negeri Maghrib. Negeri Maghrib ini bisa jadi merujuk kepada Maroko misalnya, atau Maghribiyah ini bisa merujuk kepada bangsa yang berada di barat, bangsa Eropa misalnya. Ala ayyi hal bahwa Imam Jawad alaihissalam mempunyai istri yang lain yang bernama Samanah, dan seluruh putra-putri beliau berasal dari wanita yang suci ini, yaitu Samanah, bukan dari Ummul Fadl. Karena Ummul Fadl adalah putri dari Ma'mun, nanti ada kisahnya. Apa hubungannya Ummul Fadl dengan Imam Jawad alaihissalam? Nah, sampai di sini kita sudah tahu bahwasanya Imam Jawad menikah 2 kali, dan dari pernikahan dengan Samanah beliau memiliki keturunan. Minimalnya ada 2 putra beliau. Beliau saat wafat meninggalkan 2 putra. 2 putra yang dua-duanya adalah manusia-manusia agung dan manusia-manusia suci. Yang pertama adalah Imam Maksum, yaitu Imam Ali Al-Hadi. Yang kedua adalah seorang bernama Musa, adik dari Imam Hadi alaihissalam, bernama Musa. Musa ini dikenal juga dengan sebutan Musa Mubarqa, yang kebetulan beliau dimakamkan di kota Qom. Jadi berada di kota Qom. Makam beliau ada di kota Qom. Selain itu beliau juga memiliki anak-anak perempuan. Selain anak laki-laki, beliau juga memiliki anak perempuan. Minimalnya ada 2 anak beliau perempuan menurut catatan sejarah, walaupun sebagian mengatakan putri beliau lebih dari 2. Sebagaimana sebagian mengatakan putra beliau yang laki-laki lebih dari 2. Yang umum mengatakan, dan ini adalah dari Syekh Mufid, riwayat dari Syekh Mufid, putri beliau adalah Fatimah dan Umamah. Sebagian mengatakan bukan Fatimah dan Umamah, beliau punya putri 3, yaitu Hakimah, Khadijah, dan Ummu Kulthum. Khadijah, Ummu Kulthum, dan Hakimah. Hakimah ini punya andil nanti pada kelahiran Imam Mahdi alaihissalam. Mungkin antum pernah mendengar kisahnya bahwa Imam Hasan al-Askari pada malam kelahiran Imam Mahdi alaihissalam meminta bibinya, bukan saudara perempuannya, tapi bibinya. Kalau bibinya berarti siapa? Berarti saudara dari ayahnya. Saudara dari ayahnya, kalau ayah beliau adalah Imam Ali Al-Hadi, berarti adiknya Imam Ali Al-Hadi, bernama Hakimah. Nah, kalau seandainya riwayat yang tentang kelahiran Imam Mahdi benar, tentang Hakimah, itu berarti sebutan yang dikatakan bahwa Imam Jawad punya anak perempuan 3 bernama Hakimah, Khadijah, dan Ummu Kulthum sesuai dengan riwayat tadi. Sebagian mengatakan bahwa anaknya Imam Jawad yang perempuan ada 4. Ada yang bernama Zainab juga, ada yang bernama Zainab. Ya. Kemudian juga ada lagi yang mengatakan bahwa Imam Jawad alaihissalam selain Imam Hadi dan Musa Mubarqa juga punya anak yang lain, laki yang lain bernama Husain dan Imran. Jadi riwayatnya semakin banyak yang menyebutkan. Tetapi semua putra dan putri Imam Jawad alaihissalam bukan berasal dari Ummul Fadl. Ini yang penting. Ala kulli hal, di antara semua nama-nama tersebut yang paling terkenal adalah Imam Hadi alaihissalam, Musa Mubarqa, Sayyid Musa Mubarqa, dan Sayyidah Hakimah bintil Imamil Jawad alaihissalam. Ini sedikit tentang putra dan putri Imam Jawad alaihissalam. Nah, sekarang saya ingin berbicara mengenai kelahiran Imam Jawad. Kelahiran Imam Jawad
adalah suatu kelahiran yang disebut sebagai kelahiran yang paling berkah dari seluruh kelahiran para a'immah. Bukan berarti bahwa kelahiran para imam yang lain tidak berkah, bukan. Tetapi karena kelahiran ini adalah kelahiran yang membuktikan kebenaran imamah Imam Ridha alaihissalam saat banyak orang meragukan imamah Imam Ridha. Sedikit flashback ke belakang. Imam Ridha alaihissalam ketika beliau menerima amanat imamah dari ayahanda beliau dan Imam Musa al-Kadzim wafat, Imam Ridha berhadapan dengan kelompok yang bernama Waqifiyah. Ini saya sedikit flashback ke belakangnya. Waqifiyah adalah sekelompok orang yang mereka adalah syiahnya Imam Musa al-Kadzim. Tetapi meyakini bahwa Imam Kadzim tidak wafat, melainkan gaib dan nanti akan datang lagi dan beliaulah yang akan memimpin dunia dengan keadilan atau yang disebut dengan Qaimu Ali Muhammad yang akan menegakkan keadilan dan berasal dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok Waqifiyah, salah satu PR besar Imam Ridha alaihissalam adalah PR untuk mengembalikan orang-orang yang sudah masuk ke kelompok Waqifiyah kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan Imam 12. Kembalikan ke situ. Dan beliau berhasil untuk mengembalikan banyak sekali orang-orang yang asalnya sudah masuk ke Waqifiyah dan kemudian mengikuti Imam Ridha alaihissalam. Tetapi Waqifiyah tidak mati. Waqifiyah tetap ada. Waqifiyah tidak kemudian habis, tidak. Dan Waqifiyah terus melakukan apa ya istilahnya ya, meragukan keimaman Imam Ridha alaihissalam. Salah satu yang dijadikan alasan mereka untuk menolak keimaman Imam Ridha alaihissalam adalah bahwa Imam Ridha pada saat beliau berusia sudah di atas 40 tahun masih belum punya anak. Padahal menurut tradisi para a'immah dari Ahlul Bait, seorang imam ketika wafat maka imamah akan jatuh ke tangan anaknya. Yakni ayah akan mewariskan imamah ini kepada salah satu dari anak-anaknya yang laki-laki. Itu tradisi dari Imam Ali bin Abi Thalib sampai kepada imam-imam yang lain, sampai kepada Imam Musa al-Kadzim alaihissalam. Hanya Imam Hasan kepada Imam Husain yang dari kakak kepada adik. Selainnya adalah dari ayah kepada anaknya. Nah, ketika Imam Ridha alaihissalam menjadi imam, sekian tahun menjadi imam, lalu kemudian orang-orang melihat bahwasanya Imam Ridha alaihissalam belum punya anak, padahal usianya sudah di atas 40 tahun, mendekati 45 tahun belum punya anak. Orang kemudian mengatakan, ini loh buktinya bahwa Ali ibn Musa bukan imam maksum. Kalau dia imam maksum, pasti dia punya anak. Karena kalau dia imam maksum, berarti imamah akan jatuh kepada anaknya. Kalau anaknya tidak ada, berarti imamah akan berhenti di tangan dia. Berarti pengakuannya tidak benar alias bohong. Ini yang dihembuskan di kalangan Syiah. Sehingga ketika Imam Jawad alaihissalam lahir, Imam Ridha alaihissalam mengatakan ini adalah al-mauludul mubarak. Ini adalah anak yang lahir dan terberkati, bayi yang diberkati. Diberkati untuk siapa? Untuk Syiah. Sehingga dengan kelahiran Imam Jawad alaihissalam, orang-orang Syiah yang asalnya sempat ragu atas imamahnya Imam Ridha menjadi yakin bahwasanya ini adalah imam dan ini putranya akan menjadi penerus tongkat estafet imamah. Apakah Waqifiyah? Ini menarik sekali ya. Ini menarik. Karena ada pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih. Apakah Waqifiyah kemudian berhenti untuk tidak mencela Imam Ridha alaihissalam? Ternyata mereka tidak berhenti. Mereka tetap mengatakan bahwasanya ini anak yang dikatakan sebagai putra Imam Ridha yang bernama Muhammad ini, dia bukan anaknya Ali bin Musa. Loh kok bisanya? Mereka mengatakan begini, lihat wajahnya nggak mirip. Memang wajahnya Imam Jawad alaihissalam agak berbeda dengan Imam Jawad alaihissalam, dengan ayahnya. Imam Jawad berbeda wajahnya dengan ayah.
Dari sisi warna kulit juga berbeda. Sehingga orang ketika melihat ini, untuk dikatakan bahwa ini anaknya si fulan, tidak sulit untuk mengatakan oh ini anaknya si fulan. Kan seringkali orang melihat seorang bayi, misalnya seorang anak kecil, anak usia sekian tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, biasanya wajahnya sudah terbentuk waktu itu. Lalu ketika melihat lalu kemudian membandingkan dengan ayahnya, cocoknya ini anakmu, cocok. Banyak orang yang punya wajah agak ada kemiripan dengan ayahnya. Seringkali seperti itu. Nah, ini tidak ada kemiripannya. Sehingga bahkan di kalangan keluarga besar Alawiyin sendiri, meragukan apakah betul ini Muhammad ini adalah anaknya Ali bin Musa Ridha ataukah bukan. Di situ kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang itu mendatangkan seorang pakar wajah. Pakar wajah. Ini di dalam tradisi Arab ya. Tradisi Arab itu kalau sekarang nggak apa-apa ya, saya sedikit menyinggung perdebatan yang ada di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir tentang nasab. Yang meragukan ini Al-Kaf ini bukan habaib, bukan keturunan Nabi. Karena apa? Karena nasabnya terputus. Gila, ya sampai hal-hal yang kita tahu lah semuanya kita ngikuti ya. Ala kulli hal, di tradisi Arab ya, tradisi Arab kuno, orang ingin menentukan, memperjelas bahwa ini anaknya si fulan. Kalau zaman sekarang pakai tes DNA katanya ya, tes DNA. Dulu tidak dengan cara itu, dengan cara apa? Dengan cara melihat wajah. Dan itu ada pakar-pakarnya tersendiri. Ada orang yang punya kepakaran untuk melihat raut wajahnya, dari bentuk alis, bentuk mata, bentuk dagu, dari kulitnya, dari tangannya, dari kakinya bahkan. Itu bisa mengatakan bahwa ini anaknya si fulan. Itu bisa tahu seperti itu. Nah, di dalam fikih, sedikit saya sebelum bahas ke situ, saya ingin menyampaikan ini permasalahan ini sedemikian pentingnya permasalahan yang terjadi pada Imam Ridha alaihissalam ini, sampai-sampai kisah ini masuk ke dalam buku-buku tentang ijtihad, buku-buku fikih. Buku-buku fikih tingkat tinggi ya, bukan buku-buku fikih tingkat dasar atau tingkat menengah, tingkat tinggi. Di dalam buku-buku fikih tingkat tinggi itu, ketika menjelaskan bahwa seorang anak dinisbatkan anaknya siapa melalui apa, coba. Kita bicara secara syar'i, bukan secara sains, ya, secara syar'i. Salah satunya adalah dengan pengakuan. Pengakuan seorang ayah bahwa ini adalah anaknya istriku. Ketika anak istriku dan ketika lahir istriku itu adalah, ketika hamil istriku itu dia adalah istriku, maka di sini adalah namanya hukum firash. Hukum firash. Bahwa seorang perempuan hamil dan dia punya suami, maka anak yang dikandungnya adalah anaknya si suami. Walaupun kemungkinan si perempuan itu naudzubillah min dzalik berzina dengan seorang yang lain. Tapi selagi tidak bisa dibuktikan, maka anak itu dinisbatkan kepada ayahnya, kepada suaminya si perempuan. Itu namanya al-waladu lil firash berdasarkan hadis Nabi. Atau juga dengan cara-cara misalnya kalau tidak dengan itu, pada generasi berikutnya syuhrah, kemasyhuran di kalangan masyarakat, istifadhah dan yang lainnya. Yang kita juga sering mendengar istilah-istilah itu dalam beberapa waktu belakangan ini di dalam perdebatan soal nasab Alawi di Indonesia. Nah, di dalam pembahasan fikih, apakah boleh orang menentukan ini anak adalah anaknya si bapak ini berdasarkan ilmu itu, ilmu wajah, ilmu mengidentifikasi wajah? Seluruh ulama muslimin mengatakan tidak bisa. Tidak bisa membuktikan itu dengan wajah, dengan ilmu itu. Dengan ilmu mencocokkan wajah dan kemiripannya dengan si ayah. Tidak bisa menggunakan itu. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan, loh bagaimana dengan kisahnya Imam Jawad alaihissalam? Kisahnya begini, Imam Ridha alaihissalam ketika
ada sekelompok dari keluarga besar Alawiyin, keturunan Imam Ali bin Abi Thalib, meragukan Imam Jawad adalah anaknya Imam Ridha, mereka mendatangkan ahli wajah. Ketika mendatangkan ahli wajah itu, lalu kemudian ada beberapa saudaranya Imam Ridha alaihissalam yang duduk di situ. Saudaranya Imam Ridha, sepupunya Imam Ridha kumpul di situ. Sementara Imam Ridha sendiri masih sedang menggarap kebun. Jadi kerja kebun, masih mencangkul. Sambil melihat apa yang mereka katakan. Didatangkan ini seorang ahli ini. Lalu kemudian mereka bertanya kepada si ahli itu, ini anaknya siapa? Ini anaknya siapa? Lalu kemudian si ahli itu melihat dengan baik dan mencermati anak itu, lalu kemudian melihat seluruh orang-orang yang ada di situ satu persatu ditatap wajahnya sampai terakhir, lalu kemudian menatap Imam Ridha yang agak jauh posisinya dari mereka dan sedang ada di kebun. Katanya orang itu, kalian ingin tahu siapa ayah anak ini? Yang jelas bukan kalian semua. Kalian yang ada duduk-duduk di sini, walaupun kalian ini pamannya ini anak, ini bukan anak kalian. Kalau ada salah satu di antara kalian yang menjadi ayah dari anak ini, maka orang itu yang sedang di kebun itu adalah ayah dari anak ini. Jadi si ahli ini bisa mengidentifikasi ini anak adalah anaknya Imam Ridha. Riwayatnya ada dan riwayatnya terkenal, riwayatnya sahih, diakui oleh para ulama. Yang menjadi pertanyaan dalam fikih itu, apakah ini kemudian bisa menjadi alasan, bisa menjadi dalil bahwasanya dengan melihat wajah, keahlian melihat wajah, orang bisa memutuskan ini anaknya siapa, ataukah tidak. Ulama mengatakan tidak bisa. Lalu bagaimana dengan kisahnya Imam Jawad ini? Katakan oleh para ulama, kisah Imam Jawad itu tidak dalam rangka membuktikan, tapi untuk menguatkan. Menguatkan apa yang diklaim oleh Imam Ridha alaihissalam. Imam Ridha mengklaim, ini anakku. Dengan klaim dan pengakuan Imam Ridha, dan saat itu orang tahu bahwa ini anak adalah anaknya Samanah, anaknya istrinya Imam Ridha, ya berarti tidak ada alasan orang untuk menuduh ibu ini melakukan sesuatu perbuatannya di luar yang diharamkan oleh Allah. Tidak bisa mengatakan seperti itu, tidak bisa menuduh seperti itu. Apa yang terjadi pada Imam Jawad dan Imam Ridha dengan adanya orang ahli wajah tadi hanya sekedar penguat saja. Sebab dalil penisbatan Imam Jawad kepada Imam Ridha bukan dari itu, melainkan dari riwayat yang masyhur dari Rasulullah. Sunni dan Syiah meriwayatkannya al-waladu lil firash. Ini menarik sekali. Jadi Imam Ridha alaihissalam menyebut Imam Jawad sebagai bayi yang diberkati karena masalah yang tadi saya ceritakan. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa Imam Jawad adalah salah satu imam yang riwayat kehidupannya tidak banyak diekspos, tidak banyak diungkap, tidak banyak sumber sejarah yang menceritakan tentang kehidupan beliau. Alasannya adalah yang pertama, Imam Jawad hidup hanya 25 tahun. Jadi kalau seandainya antum semua ini yang hadir di majelis ini, nanti nggak tahu nih Pak Iswardi, apakah kita ada ujian ataukah tidak. Kalau misalnya ada ujian semester, lalu kemudian ditanya, mengapa sumber, riwayat, dan sejarah mengenai biografi dan kehidupan Imam Jawad itu tidak banyak? Jawabannya yang pertama adalah karena Imam Jawad hidup hanya 25 tahun. Umur yang singkat, sehingga tidak banyak yang bisa yang bisa dicatat oleh sejarah. Yang kedua, karena Imam Jawad alaihissalam hidup dalam keterasingan dan taqiyah. Kita tahu bahwa penguasa Bani Abbas, walaupun mereka itu berasal dari Bani Hashim, tetapi permusuhan mereka dan kedengkian mereka terhadap Bani Alawi dan Bani Abi Thalib, kedengkian yang sedemikian besar. Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa jumlah keturunan Abu Thalib dan keturunan Imam Ali bin Abi Thalib
yang dibunuh oleh dinasti Bani Abbas lebih banyak dibandingkan yang dibunuh pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Kezaliman yang terjadi, penindasan yang terjadi terhadap Bani Alawi, keturunan Imam Ali bin Abi Thalib, yang dilakukan oleh Bani Abbas lebih besar, baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kebengisannya, lebih daripada penguasa Bani Umayyah. Karena itu kondisinya adalah kondisi yang betul-betul taqiyah, kondisi yang betul-betul menjaga jangan sampai melakukan sesuatu yang yang bisa memancing tindakan keras dari pihak penguasa Bani Abbas. Dalam kondisi yang semacam inilah Imam Jawad alaihissalam hidup. Dan yang berikutnya lagi adalah bahwa Imam Jawad alaihissalam berada pada kondisi politik yang sedemikian sulit pada saat itu. Kondisi yang sulit, beliau berada di kota Madinah dan beberapa kali pula beliau didatangkan, setidaknya ada dua kali beliau didatangkan dari Madinah ke Baghdad untuk menjalani interogasi. Dan pada kali yang kedua itu Imam Jawad alaihissalam dibunuh dan syahid. Ini jawaban kalau seandainya kita ditanya kenapa data tentang kehidupan Imam Jawad sedikit. Masih berkenaan dengan Imam Jawad alaihissalam sebagai awal dan mukaddimah ini adalah bahwa beliau imam yang pertama dari 12 imam yang menjadi imam di saat usianya masih sangat belia, masih sangat kecil. Usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Atau paling banter ya, paling banyak kalau kita mau mengatakan 8 tahun. Kalau seandainya kita meyakini Imam Jawad alaihissalam lahir pada bulan Rajab, ya, bulan Rajab itu berarti bulan yang keberapa? Bulan yang ke-7 ya, bulan yang ke-7. Kemudian Imam Ridha alaihissalam syahid pada bulan kedua, itu bulan Safar tahun 203, berarti usia beliau belum sampai 8 tahun, baru 7 tahun ketika beliau menjadi imam. Yang menjadi pertanyaan adalah, dan yang ini muncul di kalangan para muslimin yang lain, mungkinkah seorang anak yang usianya masih 7 tahun atau 8 tahun atau mungkin di bawah itu menjadi imam dan pemimpin? Masuk akalkah hal itu? Ini insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah saya akan membahasnya baik dari sisi Al-Qur'annya, dari sisi pendekatan-pendekatan logisnya. Insya Allah saya akan membahasnya karena ini adalah salah satu permasalahan akidah kita. Mungkinkah seorang yang masih usia kanak-kanak menjadi imam? Dan ini pula lah yang kemudian membuat orang-orang Waqifiyah kekeh pada pendiriannya. Orang Waqifiyah sudah tahu bahwasanya Imam Ridha, anggap saja mereka meyakini, oke lah Imam Ridha alaihissalam punya anak. Lalu kemudian Imam Ridha wafat, anaknya masih kecil. Masa mungkin anak kecil jadi imam? Ini kalangan Syiah sendiri ya. Waqifiyah itu Syiah, bukannya kelompok yang lain. Syiah, pengikut Imam Musa al-Kadzim. Lihat bahwasanya ini bukti bahwasanya Ali bin Musa Ridha bukanlah seorang imam. Karena tidak mungkin imam meninggal sementara anaknya tidak jadi imam. Loh, ini Muhammad bin Ali al-Jawad adalah imam. Bagaimana kita mengatakan dia imam sementara dia masih kecil? Bukankah dalam sholat, anggap saja ginilah, dalam sholat kita orang yang sudah baligh, boleh nggak kita menjadi makmumnya anak kecil yang belum baligh? Boleh nggak? Tanya pada seluruh ulama Sunni, Syiah, semuanya boleh. Tapi nggak boleh. Jadi apalagi ini bukan imam sholat saja, imam yang memimpin masyarakat, memimpin seluruh umat, masa akan dipegang, akan diemban amanat ini oleh seorang anak-anak yang masih berusia 7 tahun, 8 tahun. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah ini dan kita akan tuntaskan beberapa hal menarik tentang Imam Jawad. Untuk membuat
membuat antum insyaallah pada pertemuan yang akan datang juga tetap mengikuti pembahasan ini. Saya ingin memberikan clue-nya apa? Clue-nya begini. Imam Jawad alaihissalam syahid, terbunuh pada usia 25 tahun. Artinya Bani Abbas sudah kebelet kepingin membunuh Imam Jawad. Imam kita semuanya dibunuh ya. Tapi penguasa Bani Abbas atau penguasa Bani Umayyah mau membunuhnya itu mencari alasan. Imam Ridho yang kita bahas terakhir itu adalah alasannya ketika Ma'mun sudah tidak bisa lagi untuk mentolerir keberadaan Imam Ridho maka dibunuh. Imam Ridho masih usia berapa? Hampir mendekati 50 tahun atau bahkan 50 tahun. Nah sekarang Imam Jawad, kenapa Imam Jawad masih usia 25 tahun pemerintahan Bani Abbas kok sudah kebelet kepingin membunuh Imam Jawad dan dibunuh? Alasannya apa? Ternyata salah satu alasan, dan ini masyhur di kalangan para penulis dan peneliti, bahwa salah satu penyebabnya adalah keunggulan Imam Jawad alaihissalam dalam perdebatan dengan para ulama-ulama dari madhab-madhab yang lain. Padahal masih kecil, masih muda. Tapi ilmunya sudah berada di atas semuanya. Ada beberapa diskusi antara Imam Jawad alaihissalam dengan para pemuka madhab, pemuka agama, yang insya Allah akan kita bahas beberapa di antaranya. Yang salah satunya adalah yang membuat Imam Jawad alaihissalam kemudian dibunuh. Apa itu? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya serahkan pada Pak Isfar. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir, Ustaz, atas penjelasan antum, dan ya alhamdulillah malam hari ini kita ada kesempatan untuk mengenal lebih jauh, mudah-mudahan imam kita yang ke-9, Imam Muhammad Al-Jawad. Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi penjelasan Ustaz terkait bagian pertama tentang sejarah dari Imam Jawad alaihissalam, dan bagian yang ingin bertanya silahkan menggunakan chat ataupun mikrofon. Sebelum menyalakan mikrofonnya, kalau bisa resen terlebih dahulu ya. Ustaz, kita mulai langsung pertanyaan tanya jawab, Ustaz ya. Iya, silakan. Sudah ada pertanyaan nih, Ustaz. Afwan sebelumnya, Ustaz. Antum bisa sampai jam berapa nih? Dari jam 9, Mas. Saya takut ada kegangguan. Mungkin sampai 10 menit lagi ada. 10 menit ya. Nah, Ustaz. Dari Pak Cakra Mahkota, Ustaz. Afwan, Ustaz. Mau nanya, apa sebabun nuzul Bani Abbas sangat membenci Bani Alawi? Dan semenjak kapan kebencian tersebut ini muncul? Ya, ini pernah kita bahas ya kalau nggak salah nih, kenapa Bani Abbas demikian membenci Bani Alawi. Ini berasal dari permasalahan yang namanya kekuasaan, yang namanya politik dan kekuasaan. Kekuasaan itu tidak mengenal ayah dan tidak mengenal anak, tidak mengenal kakak dan tidak mengenal adik, apalagi masih jauh hubungan kekeluargaannya, masih famili sepupu yang kesekian, apalagi ayah saja bisa bunuh anaknya, anak bisa bunuh ayahnya, kakak bisa bunuh adiknya demi kekuasaan. Nah, Bani Abbas berasal dari Bani Hashim. Sama-sama keturunan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakeknya Bani Abbas dan Bani Alawi. Nah, ketika Bani Abbas berkuasa, menjadi penguasa di dunia Islam, tidak ada sekelompok orang, tidak ada satupun pihak yang dirasa punya potensi untuk bisa merebut kekuasaan kecuali Bani Alawi. Jadi yang punya kemungkinan bisa merebut kekuasaan adalah Bani Alawi. Mengapa? Karena umat Islam ini pada dasarnya cinta kepada keluarga Nabi. Kalau misalnya ada dua orang, yang satu alim, dua-duanya alim, yang satu dari keturunan Nabi, yang satu bukan. Lalu kemudian kita punya penghormatan yang cuma satu aja, kita punya penghormatan. Kira-kira yang kita memilih mana yang mau kita hormati? Misalnya untuk menjadi imam jamaah. Satu sama-sama alim, sama-sama baik, sama-sama orang soleh, yang satu keturunan Nabi, yang satu bukan. Lalu kita minta salah satu dari mereka untuk menjadi imam jamaah. Kira-kira siapa yang akan diminta oleh umat? Kita tawarkan keturunan Nabi. Nah, kenapa? Karena umat cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Ini bawaan Muslim, mukmin dan pecinta Nabi itu pasti seperti itu. Kecuali orang yang punya masalah ya dalam hatinya, wallahu a'lam.
Tapi pada umumnya seperti itu. Nah, umat Islam ketika melihat ini sama-sama dari Bani Hashim, tapi yang satu lebih dekat kekerabatannya dengan Rasulullah, yang satu kurang dekat. Mana yang lebih diutamakan oleh umat? Mereka tentu akan memilih untuk mengutamakan yang lebih dekat dengan Rasulullah. Karena apa? Karena Bani Alawi rata-rata mereka adalah keturunan Rasulullah. Bani Alawi itu kalau nggak keturunan Imam Hasan, dia keturunan Imam Husain. Ada sih keturunannya Abul Fadl Abbas dan keturunan yang lain, tapi umumnya adalah keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Imam Hasan dan Imam Husain adalah keturunannya Sayyidah Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Dari sinilah mereka berusaha untuk tidak memberikan ruang sedikit pun kepada Bani Ali untuk menunjukkan diri atau untuk tampil dengan masyarakat sehingga bisa mengancam keberadaan dan kekuasaan Bani Abbas. Ini salah satu yang paling dekat. Ada dendam-dendam yang dulu, dendam-dendam yang lama itu juga ada, yang itu juga memicu permusuhan dari Bani Abbas terhadap Bani Alawi. Tapi yang paling dominan adalah masalah politik. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, sedikit Ustaz di bagian yang ini, Ustaz, masih ada waktu kita sebelum 10 menit. Ustaz, kan dalam doa ahad itu kita disebutkan, Ustaz, antum suka menyampaikan juga hal ini, Ustaz, bahwa kedengkian yang muncul di kalangan kaum Quraisy terhadap Imam Ali, itulah yang membuat atau yang menyebabkan pengucilan kalangan Alawiyin pada masa itu dan setelahnya. Hubungannya dengan misalnya disebutkan dengan di sini ada kedengkian apa yang misal tadi antum sempat sebutkan ada penyebab sebelumnya gitu, Ustaz. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan doa ahad tersebut, Ustaz, kedengkian apa kira-kira yang menyebabkan bahwa Bani Abbasiyah yang notabene-nya adalah sepupuan ya, Ustaz, Bani Hasim juga mungkin juga ada syar'inya di situ, mereka tidak boleh juga menerima sedekah karena masih Bani Hasim gitu, Ustaz. Tapi kedengkian apa kalau misalnya zaman dulu kepada Imam Ali sehingga bahkan keturunan Imam Ali yang paling banyak membunuhnya adalah kalangan dari Bani Abbas. Kalau Muawiyah kita paham, atau Quraisy yang lain, tapi ini Bani Abbas. Begini, Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi. Dan punya putra yang paling terkenal itu ada 2. Ada putra-putra yang lain, diantaranya Fadl juga ada. Tapi yang paling terkenal adalah Abdullah dan Ubaidillah. Abdullah bin Abbas dikenal sebagai penafsir Al-Quran. Ubaidillah adiknya Abdullah. Ya, ini 2 kakak beradik. Satu Abdullah, satu Ubaidillah. Nah, Abdullah adalah muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Murid. Keilmuan Abdullah yang luas dalam tafsir khususnya membuat beliau disebut sebagai penafsir paling top di kalangan para sahabat. Bahkan dalam istilah Ahlus Sunnah itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu dikenal sebagai Habrul Ummah. Habr adalah istilah untuk menyebut para ulama Yahudi. Habr. Ya, kalau seandainya kau mau tahu habernya umat Rasulullah ini, dia adalah Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas sudah menafsirkan satu ayat Al-Quran, ulama yang lain, sahabat yang lain tidak ada yang berani membantah penafsiran Abdullah bin Abbas. Yang menjadi pertanyaan, ilmunya Abdullah bin Abbas dari mana? Jawabannya adalah ilmunya Abdullah bin Abbas dari Imam Ali bin Abi Thalib. Karena Abdullah bin Abbas adalah muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Pada waktu perang Siffin, saat terjadi hakam antara Muawiyah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, Muawiyah mengutus Amr bin As, Imam Ali bin Abi Thalib mengutus siapa? Abdullah bin Abbas. Tapi kemudian kan dicegat oleh orang-orang itu, sehingga yang maju adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kita semua tahu sejarahnya ya. Abdullah bin Abbas, muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Tetapi walaupun demikian, Abdullah bin Abbas dalam sisi beliau itu orang yang termasuk kelompok Syiah ya, Abdullah bin Abbas itu Syiah. Kita meyakini sebagai Syiahnya Ali. Tetapi apakah kesyiahannya Abdullah bin Abbas sama seperti kesyiahannya Salman Al-Farisi? Oh, nanti dulu.
Apakah kesyiahan dan wilayah yang ada pada Abdullah bin Abbas sama seperti wilayah yang ada pada Miqdad bin Al-Aswad, Ammar bin Yasir? Tidak. Tidak seperti itu. Demikian pula adiknya yang bernama Ubaidillah. Sama seperti itu. Makanya ketika terjadi perang, ketika Imam Hasan al-Mujtaba menjadi khalifah dan sedang mengumpulkan pasukan pada saat itu, seluruh pasukan komando tertinggi pasukan Imam Hasan diberikan kepada Ubaidillah bin Abbas. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ubaidillah meninggalkan kamp militer. Sehingga pasukannya Imam Hasan al-Mujtaba porak-poranda. Habis, nggak ada lagi pasukan. Ini kisah Ubaidillah bin Abbas. Bahwa dia syiahnya Ali, saya tidak ragu. Bahwa dia cinta Ali, saya tidak ragu. Ya, tetapi syiah ketasyayu'an Abdullah bin Abbas maupun Ubaidillah bin Abbas tidak seperti kesyiahan Habib bin Madahir, Zuhair bin Al-Qain, tidak seperti Muslim bin Aqil, tidak seperti itu. Nah, meski demikian kita mengatakan mereka syiah. Anak keturunan mereka itulah yang kemudian semakin hari semakin jauh dari jalur Ahlul Bait. Merekanya oke, bin Abbas dengan Ubaidillah bin Abbas, saya tidak akan memberikan satu stigma yang buruk kepada mereka. Tapi generasi berikutnya, anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, dan sampai ke bawah, itulah yang semakin hari semakin jauh dari jalur Ahlul Bait yang kita kenal ini. Ketika melihat bahwasanya mereka sama-sama Bani Hashim, namun orang-orang muslimin lebih condong memberikan kecintaan kepada Ahlul Bait dari Bani Ali, tentunya ini menimbulkan satu hal kedengkian di hati mereka. Inilah kedengkian-kedengkian yang muncul berikutnya itu pada generasi-generasi berikutnya itu gara-gara itu diantaranya. Sampai kemudian masalah khilafah, kepemimpinan, kekuasaan, tambah lagi membuat mereka jauh. Saya kalau tidak salah sempat membahas pada Imam Shadiq alaihissalam, jangankan keturunan Abbas dengan keturunan Abu Talib, keturunan Imam Hasan dan keturunan Imam Husain juga ada gap. Pernah saya bahaskan ya, kalau masih ingat. Ini kayaknya perlu kasih ujian nih, ingat apa enggak? Antara keturunan Imam Hasan dan Imam Husain juga ada gapnya. Makanya kita lihat banyak sekali keturunan Imam Hasan yang kemudian menjadi Zaidiyah. Jadi Zaidiyah itu kebanyakan dari keturunan Imam Hasan, bukan dari keturunan Imam Husain. Ini kenapa? Sudah pernah kita bahas. Ada permasalahan. Ya, apalagi dari masalah yang lebih tinggi lagi di atas itu lagi kan, lebih lagi gitulah. Nah, Ustaz, kita udah cukup apa boleh lanjut ya, Ustaz? Betul, kalau memang masih ada silahkan, saya masih ada waktu. Nah, alhamdulillah, Ustaz. Ini Ustaz, tadi masih terkait sedikit aja lagi Ustaz di bagian Bani Abbasiyah ini. Mereka Bani Hasim dan mereka ada syar'i juga, kena syar'i gitu Ustaz ya. Misalnya mereka tidak boleh dapat sedekah. Kalau misalnya ada humus bagian mereka, misalnya dari kalangan katakanlah misalnya ya dari Bani Abbas ataupun dari yang lain, Ustaz. Iya. Bani Abbas termasuk kelompok dari Bani Hashim. Jadi gini, yang boleh menerima humus dan tidak boleh menerima zakat itu adalah keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan Bani Abbas dari keturunan Bani Hashim. Jadi mereka berhak untuk menerima humus dan tidak boleh menerima zakat. Salah satu penyebabnya adalah walaupun Abdu Manaf mempunyai 4 anak, tapi dari 2 anaknya itulah yang masuk kelompoknya Rasulullah, yang kalau masuk kelompoknya penerima humus dan tidak boleh menerima zakat. Sementara yang lain mereka boleh menerima zakat dan tidak memiliki hak pada humus. Karena pada masa Rasulullah menyampaikan dakwahnya, keturunan dari dua anaknya Abdul Manaf ini, Abdus Syams dengan satu lagi siapa saya lupa. Ini mereka tidak mengikuti Rasulullah, dan orang-orang kafir Quraisy rata-rata adalah yang mengikuti mereka.
Sementara dari dua anaknya Abdul Manaf, keturunan dari kedua anaknya Abdul Manaf, jadi keturunan dari Hashim maupun dari Muttalib, dua-duanya ini rata-rata adalah yang menjadi pembela Rasulullah. Walaupun mereka mungkin tidak beriman, tapi membela Rasulullah. Pada peristiwa Syi'ib Abu Talib, sebagian dari mereka masih belum Muslim, tapi mereka siap untuk mati demi membela Rasulullah. Dan sebagai imbalannya itu tadi, adalah masalah haramnya zakat dan diperbolehkannya menerima khumus. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut sedikit Ustaz, di bagian Imam Jawad lahirnya di Persia atau di Madinah, Ustaz? Di Madinah. Usia semua imam kita. Semua imam kita. Nah, kecuali Imam Mahdi alaihissalam yang lahir di kota Samarra dan Imam bin Abi Thalib yang lahir di kota Mekah, semua imam kita lahir di kota Madinah. Hanya ada satu imam yang diperselisihkan, apakah beliau lahir di Madinah atau lahir di Samarra, yaitu Imam Hasan Askari. Jadi selain daripada Imam Ali bin Abi Thalib yang lahir di Mekah, Imam Mahdi yang lahir di Samarra, semua imam kita lahir di kota Madinah. Hanya Imam Hasan Askari yang diperselisihkan, apakah beliau lahir di Samarra atau lahir di Madinah. Sebagian isyarat riwayat-riwayat lebih kuat mengatakan beliau lahir di Madinah. Berarti Imam Jawad lahir waktu kalau di Madinah, berarti sebelum berangkat ke Persia sudah lahir dong, Ustaz? Iya, Imam Jawad, Imam Ridha kan pergi ke Persia tahun 200. Imam Jawad lahir tahun 195. Jadi ketika Imam Ridha pergi ke Khurasan, Imam Jawad sudah berusia 5 tahun. Kemudian dari jarak sampai di Khurasan meninggal jaraknya berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun? 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Wah, berarti ya udah, berarti 7 atau 8 tahun Ustaz menjadi imam saat ya. Iya, usia Dan berarti 7 atau 8. Iya, berarti masa kecilnya ada di sana Ustaz ya. Di mana di Khurasan Ustaz ya, Imam Jawad? Madinah. Kan beliau tadi tidak berangkat. ikut ke Khurasan. Oh, enggak ikut berangkat. Tidak ikut ke Khurasan. Nah, itu Ustaz, di bagian ada sejarah yang pernah Anda baca bahwa Ma'mun itu sempat ketemu Imam Jawad waktu Imam Jawad masih kecil dan sedang sejenis lagi anak-anak pada kumpul gitu. Kemudian yang akhirnya nanti kemudian diniatkan mau dijodohkan kepada anaknya gitu, Ustaz. Itu bukan terjadi itu tadi saya katakan. Ini saya katakan tadi bahwa Imam Jawad pernah pergi ke Khurasan pada masa hidupnya Imam Ridha pada tahun 202. Lalu kemudian Ma'mun menikahkan putrinya yang bernama Ummu Fadl dengan Imam Jawad di depan Imam Ridha alaihissalam. Tapi hanya menikahkan saja, belum satu rumah, belum ada resepsi. Resepsinya kapan? Tahun 215, yakni 12 tahun setelah wafat Imam Ridha. Dan rencananya untuk mendapatkan putra Ma'mun punya keturunan imam gitu. Nanti insya Allah pada pertemuan depan kita akan bahas kenapa Ma'mun menikahkan anaknya dengan Imam Jawad. Ini nanggung pembahasannya Ustaz ya. Baik, kita waktunya sih. Nah, Ustaz. Udah 19 menit. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita dikasih taufik lagi oleh Allah. Justru pembahasan yang nanggung itu bagus, Pak Is. Kenapa? Harus supaya orang mencari tahu jawabannya nanti. Kayak misalnya kita sinetron kalau masih nanggung itu kan gantung, besok kita datang lagi ngeliat. Ada episode berikutnya. Nah, Ustaz ini lahir kemudian ada keturunan enggak gitu, dan kemana keturunan yang dari Bani Ma'mun ini Ustaz? Nah, Ustaz, insyaallah Allah kasih taufik buat kita untuk bisa kita hadir kajian pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan katsir Ustaz atas waktu dan penjelasan antum. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah Allah ridho sama hadirnya kita di pertemuan malam hari ini, dan Allah kasih taufik buat kita untuk hadir pada berikutnya. Ustaz, untuk menutup, fadhal Ustaz kalau untuk ingin membacakan doa sebagai penutup, Ustaz. Ada beberapa orang yang minta doa dari
kepada saya, dan saya merasa doa saya mungkin kalau mau dikabul agak sedikit lambat ya, bukan agak sedikit lambat, mungkin untuk dikabulkan sulit ya kalau doa dari seorang seperti saya. Tapi saya yakin dengan adanya antum dan doa dari antum, insya Allah hajat-hajat mereka yang minta hajat dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa orang di antara mereka yang sakit, minta kesembuhan, punya hajat, punya pekerjaan yang di depan mata, yang mungkin masih menunggu ketentuan dari Allah. Tentu ini adalah salah satu hajat. Hajat untuk anak-anaknya yang sekarang orang mau masuk ke perguruan tinggi atau apa, butuh dorongan dan bantuan doa dari kita. Ada orang-orang yang terkasih kita, orang-orang yang kita sayangi yang sudah meninggal. Tentunya mereka juga memerlukan doa dari kita yang masih hidup. Dan kita juga membutuhkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah. Karena itulah saya memohon kepada antum semua untuk sudi dengan tulus dan ikhlas untuk mendoakan, dan izinkan saya untuk memimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad. Wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Allahumma aghfir aba'ana wa ummahatina wa masyayikhana wa dhawil huquqi alaina wa ikhwanana al-mu'minina wal mu'minat bi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma arham mautana washfi mardana warudda musafirina waqdi hawaijana wa hawaij as-sa'ilina minna bi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda bi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma arzuqna fid dunya ziyarata Muhammadin wa ali Muhammad wa fil akhirah syafa'ata Muhammadin wa ali Muhammad. Wahsyurna fi zumrati Muhammadin wa ali Muhammad ma'a Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ajil fi faraji qaimi ali Muhammad waj'alna min khairi syi'atihi wa ansarih wal mustashhadina baina yadayh wa amnun alaina biridah wa hab lana ra'fatahu wa rahmatahu wa du'aahu wa khairah bi Muhammadin wa ali Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah wassalawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma Ustaz, Quran, Pak Is, Wardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diizinkan saya mengucapkan salam juga. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Jangan lupa doakan saya. Iltimasi doa asa. Muhtajib berdoa. Dari sana insya Allah lebih makbul, Ustaz. Ya, soal di situ. Dari yang tulus ikhlas, insya Allah makbul. Amin ya Rabb. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi kajian kita. Terima kasih atas kehadiran antum. Kita akhiri pertemuan kita dengan sholat 3 kali ala Nabi alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Is. Afan, Bu. Makasih semua.